Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ayo membaca, amatilah tulisan berikut. Silahkan adik-adik mengamati naskah teks proklamasi. Kemudian pada halaman 2 kita akan menjawab 2 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Jawab, teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Jawab, hal lain yang ingin saya ketahui tentang teks tersebut adalah tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada halaman 2. Selanjutnya, setelah selesai membaca teks tersebut, pada halaman 3 kita akan mengisi peta pikiran. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Mari bersama-sama kita mengisi peta pikiran pada halaman 3. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawab, yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kata mengapa? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Jawab, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu karena diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kata tanya siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Jawab, pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks.
kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kata tanya bagaimana? Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Jawab, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian kata tanya kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Jawab, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kata tanya di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selanjutnya, diskusikan peta pikiranmu dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Berikut adalah contoh dari Kakak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 4. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Jawab, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Lalu pada halaman 5, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Berikut adalah jawaban alternatif. Sebagai akhir penjajahan di Indonesia, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia serta perjuangan para pahlawan Indonesia. Selanjutnya pada Ayo Mengamati halaman 5. Bacalah teks berikut dengan cermat. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul teratai pada halaman 5. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar, fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikan pendapatmu secara berkelompok. Kamu dan kelompok kamu akan berpetualang di lingkungan sekolah. Guru telah menyiapkan beberapa pos.
Pada setiap pos sudah tersedia berbagai jenis tumbuhan. Tugas kelompokmu adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatat dan mendiskusikannya dalam kelompok. Pilih salah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut. Mari bersama-sama kita mengisi peta pikiran pada halaman 6, bunga teratai. Nomor 1, kata tanya apa? Apa itu bunga teratai? Jawab, bunga teratai adalah tanaman air atau juga dinamakan dengan bunga water lily. 2, kata tanya mengapa? Mengapa bunga teratai hidup di air? Jawab, karena bunga teratai mempunyai rongga udara di batangnya yang membuat teratai mengapung dan menyesuaikan diri dengan hidup di air. 3, kata tanya siapa? Siapa yang menemukan bunga teratai? Jawab, penemu pertama bunga teratai adalah suku Nymphaceae. Nomor 4, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara bunga teratai berkembang biak? Jawab, bunga teratai bisa berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Generatif dengan biji dan vegetatif dengan cara bertunas. Nomor 5, kata tanya kapan? Kapan bunga teratai ditemukan? Jawab, bunga teratai ditemukan pada tahun 1985 di Masuza, Rwanda. Kemudian kata tanya di mana? Di mana habitat asli bunga teratai? Jawab, habitat asli bunga teratai hidup di permukaan air yang tenang. Lalu pada halaman 7, tulislah laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiran. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 7. Jawab, bunga teratai beradaptasi dengan memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.